Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan Anda, dan saudara Anda yang sedang sakit saat ini? Bersediakah Anda untuk mendekati, menemui Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, dan Sang Pembawa rahmat Allah? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 16 Maret, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami kepada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini berkisah tentang anak pegawai istana di Kapernaum yang disembuhkan oleh Yesus. Kita tahu Galilea adalah tempat Yesus dibesarkan. Sekitar 100 mil di utara Nazaret adalah Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Sekitar 15 mil ke timur dari Kana adalah Kapernaum, tempat pegawai istana dan anaknya yang sedang sakit itu. Pegawai itu sudah mendengar kabar tentang mujizat
yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Maka Yesus memberikan tantangan bagi dia dan orang-orang Galilea. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak akan percaya. Iman mereka sedang diuji. Yesus melihat iman pegawai istana itu yang percaya pada kuasa dari perkataannya. Pergilah, anakmu hidup. Pegawai itu tanpa komentar. Ia pulang ke rumahnya. Ia percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa anaknya hidup. Dan benar, keesokan harinya, ia mendapat kabar, mendapat berita dari hambanya bahwa anaknya hidup. Hal itu menjadi pengukuhan imannya dan seluruh keluarganya. Itulah mukjizat kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap perkataan Yesus punya kekuatan ilahi yang kuat dan dahsyat, sehingga dapat merubah segala sesuatu. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita, Anda, percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita, Anda, dan saudara Anda yang sedang sakit saat ini? Bersediakah Anda untuk mendekati, menemui Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu dan Sang Pembawa rahmat Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di masa Prapaskah ini kita terus memperbarui relasi keakraban kita dengan Tuhan, dengan iman, kepercayaan, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku,
terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.